Oke, nah sekarang kita ngebahas tentang SW tercinta. Kita bahas tentang si Ratu Pangeran Pantai Selatan kita, yaitu SW X dari wife dari RO. Oke. Udah kita bicarain masalah tentang kasus yang tidak mungkin menjadi perhatian para buzzer Indonesia, ya kan? Karena buzzer Indonesia cuma taunya ngebahas apa, ya? Kalau bukan ngebahas apem, ngebahas pisang, ngebahas tentang orang lain yang dibelain itu udah nggak jelas. Makanya kita ikutin, kita nurutin. Kita bahas sekarang untuk beberapa menit ke depan. Oke, Dokter sudah ada videonya. Ya, baru-baru ini ada video yang diposting, ya. Bentar. Video yang diposting sama salah satu fans RO, ya, yang sungguh kocak. Ya. Ini kita bisa sebut namanya video, ya, dipoyok di lebok. Lu sendiri yang ngomong sama lu sendiri lu telen. Ada 5 poin, ya. Seorang SW menyebutkan breakdown tentang rumah tangga, ya. Mari kita play. 5 tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, 5 tanda pasangan yang cuma sandiwara. Gua nggak ngerti maksudnya SW ngasih video kayak begini, bikin video begini. Apakah dia mau ngasih clue ke kita bahwa dalam waktu dekat justru dia yang sandiwara? Ya, yang pertama. selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau bangun. Ya, kita ulang lagi ya. 5 tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau bangun ini lama nih pokoknya gue nggak pengen kelar lumayan deh, udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya Fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? ngerti. Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya, itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Cilanda itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Konsul. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi. Ya, Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga sendiri, ya. Maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Cuma memperjelas. Biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke itu. Ruben itu dari mulai awal pembangunan sampai selesai itu Ruben mentransfer uang ke pemulung yang bersangkutan, tidak ada namanya. Ya, kalau kita lihat dari jumlah bahannya ini, memang ya, sehingga totalnya yang diberikan itu untuk biaya renovasi biaya kontraktor saja itu adalah 11,1 miliar. Yang keempat, selalu merasa kalau pasangan adalah lawan. Orang untuk itu. Jadi nggak butuh duit kok. 200 itu cuma berapa kali live sih? Oh, gue banget sekali. Baru ya 200 kali lah setengah jam. Bye guys. Sama banget sih sekali-kali ya. Yang kelima, banyak janjinya tapi nggak sesuai sama realita. Sabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Hah, seperti itu. Seperti itu. Ternyata semua, ya,
yang kamu kasih 5 poin itu kamu lakukan sendiri. Ya. Ya. Keren yang bikin VT-nya, gua salut nih. Keren. Aku ulang lagi ya biar kalian nonton ya. 5 tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun mas, mbak aku mau bangun ini lama deh, pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar. Lumayan deh, udah 2 kali. Dari poin 1 sampai poin 3 aja ya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ini yang lagi masalah tuh ini nih sekarang. Soalnya furniture. Nih, interior kan lagi masalah kan nih. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Ngerti? Yang ketiga, selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya, itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngecat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Dan itu Oke. dulu rumah tua. Poin 1 sampai poin 3 udah cukup memberikan jawaban kan untuk para pembela SW kaum buzzer. Hah? Poin 1 sampai poin 3 tanpa gua harus berbusa mulutnya, udah diomongin langsung sama SW. Dia sendiri ngasih breakdown, dia sendiri yang nelan semuanya. Ya. Lagi karena kenapa Dokcin play video ini? Karena semuanya itu lagi jadi buah bibir sekarang. Jadi nggak ada ya. Kita ngebalik-balikin fakta karena semuanya udah tercatat di jejak digitalnya ada dari masalah. Oke, 5 ya. tanda pasangan yang cuman sandiwara. Yang pertama, kamu selalu berjuang sendiri. Berjuang sendiri. Ya. Berjuang sendiri. 5 tanda pasangan yang cuman Dalam hal ini yang berjuang sendiri, ya. Gimana, ini bukan masalah sandiwara ya, ini juga gue nggak ngerti maksudnya gimana nih, tanda pasangan yang cuma sandiwara berjuang sendiri, ini klise, ya. Selama ini yang berjuang untuk jadi tajir melintir, segala macem, siapa? Untuk rumah itu sekarang yang jadi buah bibir siapa awalnya? RO, ya. Kalau dia mau sandiwara, ya terserah duit-duitnya dia, effort-effortnya dia, ya kan? Tapi apakah dia mensandiwarakan? Tidak. Ya. Tapi mengungkit-ungkit siapa? Kalian. Pihak sana. Ya. Beberapa tahun rumah itu tidak pernah jadi karena diajang untuk melancarkan tilep-tilep uang kah? Markup kah? Apapun itu, ya. Berjuang sendiri adalah poin pertama. Dia cuma datang pas butuh aja. Poin kedua SW bilang. Ya. Dia bilang dia cuma datang pas butuh doang. Tanpa harus Dokcin jelasin, kalian juga kan pasti sudah tahu ya. Dari motivasinya bisa sampai di Pinang, nikah, ya. Sampai udah cermainya memaksa untuk pembangunan rumah itu, ngehubungin cuma kalau misalnya ada butuh doang. Ya. Dan jelas-jelas di video ini di poin kedua, Banget kerja. bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Ngerti? Yang ketiga, selalu ada alasan Iya kan? dan malah play. jadi sekarang kalau mau ngomongin furniture, mau pembelaannya apa? Itu videonya ada loh, jejak digitalnya. Mau dibalikin seperti apa, wahai pembela SW dan wahai tim pengacara? Makanya nggak aneh kan? Mau diulang lagi? Gue ulang lagi biar pada denger ya. Nih. Kelar, lumayan deh. Ya 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Yang kedua, dia cuma datang pas butuh aja. Dia sibuk banget kerja. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis.
Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Yang ketiga, Jadi maaf banget ya, kasus yang kemarin dan sekarang masih menjadi buah bibir ya, masalah membangun rumah. Ini aja waktu proses bangun di rumah aja, RO udah bukti dia ngomong minta furniture. Itu mungkin yang RO cukup untuk kasih. Itu yang mungkin cuma RO cukup kasih pembuktian, nggak usah semuanya. Jangan nantang RO. Jangan nantang RO, nanti tiba-tiba gua kasih lagi masih ada kalau mau. Gue cuma ngeliatin namanya, kalian bilang itu miliar-miliaran, gue kasih bukti yang miliar-miliaran juga. Kalau masih belum puas, mau RO keluarin lagi bukti-bukti resi-resinya yang perlu untuk rumah itu mau. RO sendiri udah ngomong, ini waktu zamannya si SW juga masih kayaknya biasa-biasa aja mukanya juga. Ya, udah berapa tahun yang lalu berarti kan? Harga furniture yang dipengenin. Bukan yang apa adanya, tapi yang dipengenin SW. RO sampai bilang apa harganya nggak masuk akal. Ya, bukan malah RO yang sarankan, tapi keinginan pribadi SW interior rumahnya mau seperti apa. Makanya ada lift untuk kemana ke akhir. Ya. Sekarang dengan entengnya bilang sertifikat, suruh ngapus nama RO untuk rumah itu. Ya. Terus ngebilang dengan seenak deweknya semuanya lu ya yang ngisi furniture duit lu sama almarhum bapak. Ya, sama ngebangun rumahnya semuanya juga, bapak sama almarhum bapak, dirimu sama dirimu. Pantas nggak ngomong kayak begitu? Gimana nggak pengacaranya gelabakan? Karena mereka juga mungkin tahu bukti ini. Ya, karena mereka tahu bukti ini, tapi namanya klien, kadang mereka juga tiba-tiba harus jadi kayak ngarang-ngarang, karena udah dibayar, gua nggak tahu diancemin bagaimana. Ya kan, si tim pengacaranya SW tuh kamu, tahu nggak SW, kamu tuh buat tim pengacara kamu tuh stres. Kalau gua bilang mah bikin stres. Gue yakin Bapak Krisdayanti ini stres karena apa? Ketika dia terima case ini, masalah penerima penghapusan perebutan rumah, gue yakin dia udah nonton video ini dan ada buktinya mau yang dilawannya bagaimana. Terus mau bilang pembukaan aib lagi. Itu bukan namanya pembukaan aib. Ya. Walaupun pihak pengacaranya bilang tidak ada masuk membuka aib, kalimatnya mungkin salah. Maksudnya tidak pembukaan yang sebenarnya terhadap rumah ini karena kalian sudah berbicara seperti begitu. Ya kan? Play lagi sekali lagi. 5 tanda pasangan yang cuman sandiwara. Sekali lagi kalian lihat. Kamu selalu berjuang sendiri. Ada mau 2 tahun, Mas. Berjuang sendiri. Karena kita lagi fokus di masalah perumahan, memang RO berjuang sendiri. Dia beli rumah untuk lu, ya. Dia dia runtuhkan itu rumah, dia cari pinjaman uang, dia kasih modal ke lu untuk ngebangun. Oke, kalau memang diterusin untuk modal tambahan, ya iyalah, namanya udah cermai. Ya lu juga harus modal dong SW. Masa gue semua? Ada batas juga orang kalau udah ngomongin miliar-miliar ya ada batasnya kapasitinya. Ya oke, memang lu ada. Almarhum bapak lu juga ada. Tapi kenapa kamu harus ngeklaim di podcast itu ngomong kayak begitu? Kenapa harus ngomong kalau furniture semua rumah itu lu yang ngisinya? Ya. Terus kenapa juga masalah renovasi? Kenapa juga harus lu bilang lu dan almarhum bapak? Ngotak gak sih? Lu menghilangkan kontribusi mantan suami lu sampai sebegitu nihilnya dan dengan entengnya kamu ngomong rumah itu mau jadi hak full saya, tapi hapuskan namanya catatan atau jejak di sertifikat rumah itu dan sepak terjangnya. Gila ya. Nah sekarang kamu keluar dari rumah itu, duit lagi kan? Nyewa. Apa sih sebenarnya kamu mau? Mau ambil, mendingan ambil RO deh. Kalau mau nyiksa, hartamu bisa dicari. Ya. Tapi RO tuh hanya butuh ketenangan hidup. Sebenarnya pengen cepat beres. Ya, makanya gue berharap namanya hak asuh anak ini tuh benar-benar beres, itu benar-benar beres.
Nggak ada lagi perkara masalah nyangkut dana lah, cicilan ini, ngerebut AIOL, nggak ada. Ya, yang kedua, kita ulang lagi ya. Ini paling gue miris, yang paling gue greget banget masalah yang lagi dibicarain, masalah rumah ya, interior. Awal soalnya. Interior. Dia cuma datang pas butuh aja. Iya, lu yang butuh. Bukan lagi. Ya nggak apa-apa. Nggak marah. Soalnya furniture. Furniture. Memang kita mau menempati rumah baru dan furniture yang dia minta itu harganya fantastis. Oh gitu, terbuat dari apa furniture ini? Nggak ngerti. Ya, Yang ke sebelum kita bahas yang ketiga, furniture yang nggak masuk akal. Ya, furniture nggak masuk akal. Ya iyalah, tiba-tiba pengen lift lah 500 juta. Mau naik kemana? Sekarang gue tahu, sekarang lift yang harganya 500 juta, lu untuk ngejemput CEO dari kota Saranjana sama adek lu kan, yang tinggal di sana. AC 400 juta. Hordeng 3 miliar. Belum lagi, apalagi miliaran untuk interior. Belum lagi hal-hal kecil yang mungkin tidak bagi RO tidak perlu untuk diangkat, walaupun pasti angkanya fantastis tuh. Puluhan sampai ratusan juta. Gue yakin bukti-bukti yang RO kasih ke Bapak Minola itu hanyalah sebagian kecil. Karena dia pengen melihat apakah dengan bukti kecil ini dia akan diem. Kalau misalnya tidak, oke, gue keluarin lagi 50%. Mungkin ini masih 25%. Gue keluarin lagi 25%-nya untuk hal yang lain gimana? Masih mau diem juga? Kalau sampai 100% lu masih tengil begitu, ya, pergi sana ke kota Saranjana sama CEO. Ya. RO itu masih punya sabar, masih tidak mau ngebuka semuanya. Dia hanya mengencounter hal yang perlu untuk diluruskan. Biar tidak berat sebelah. Ya wajar lah, namanya satu sama lain kan sekarang kan namanya saling membela. Mencari kebenaran. Dan sayangnya apa SW? Kebenaran dan justice yang sedang direbutkan di sini udah bukan lagi masalah belas kasihan. Bukan lagi namanya masalah tentang nangis seorang ibu bla bla bla. Menjadikan anak sebagai senjata, enggak. Tapi udah masalah data. Udah masalah namanya uang. Dan itu harus bukti di dalam bukti. Ya. Jangan salahkan kalau kasus ini tidak akan kamu menangin. Kalau kamu terus tengil begini, semua yang kamu kasuskan itu bisa ditangkis dengan namanya data. Makanya kalau nikah itu, kalau hanya misalnya modalnya cuma badan doang, atau misalnya dapat pangeran, jangan cuma karena pas mau tahu senengnya aja. Jangan mau tahu kalau misalnya udah bergelimang harta. Perlunya kamu tuh punya senjata. Perlu namanya pengarsipan data penting-penting, surat-surat penting. Itu perlu namanya disimpan. Apapun data-data hasil transaksi kalian berdua, sendiri, atau keperluan untuk teknikal anak. Perlu namanya difotokopi, diarsipkan. Makanya kalau mikir sesuatu itu jangan 1-5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan sampai 20 tahun ke depan. Inilah namanya kalau orang baru gila sama namanya harta, baru dapat hidup yang benar-benar megah. Nggak mikirin efeknya, nggak akan selamanya kalau nggak pinter-pinter. Ya kan? Kamu udah dikasihkan bergelimang harta, tapi ujung-ujungnya sekarang apa? Kembali lagi ke nol kan? Dengan sisa-sisa duit yang bertahan nggak tahu sampai kapan. Yes. Itu aja. Sekarang yang ketiga. selalu ada alasan dan malah play victim kalau ditanya. Ya itu rumah juga aku yang ngisi dari awal gitu, dari mulai ngechat apa-apa aku yang ngisi gitu loh. Celana itu sejarahnya adalah Rumah dari awal yang ngisi Anda. Yang ngechat Anda. Anda. Rohnya lagi keluar gua rasa pas dia ngomong gitu. Dari mana? Kenapa sih susah aja bilang ada kontribusi kami? Ya termasuk dari pihak mantan suami atau apa-apa, susahnya sih. Lu kalau mau ngomong kayak begitu sama ibu-ibu arisan, ya mau ngomong itu di off air, terserah lu. Itu kan dari gosip ke gosip. Ya. Tapi kalau misalnya lu ngomong kayak begitu untuk di publik masyarakat, lu berarti sama aja ya mau ngejatuhin terjun bebas diri lu ke
yang tidak ada namanya ujungnya ya. Sekarang lu lagi hadepin.